Tahukah Anda, ada sebuah rahasia waktu di mana satu hari yang Anda lalui di dalamnya memiliki timbangan yang setara dengan berpuasa dan beribadah selama 1 tahun penuh? Dan jika Anda mampu menyempurnakannya selama 9 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya seolah-olah Anda telah menghabiskan 9 tahun hidup Anda hanya untuk bersujud dan berpuasa di hadapannya. Namun, sebuah pertanyaan besar sering kali hinggap di dalam benak kita, membuat sebagian dari kita ragu dan akhirnya mengurungkan niat untuk memulai. Haruskah puasa istimewa ini dilakukan secara berturut-turut tanpa terputus? Bolehkah jika tubuh ini lemah atau kesibukan dunia begitu menghimpit, kita hanya mengambil 1 atau 2 hari saja? Misalnya, kita hanya sanggup berpuasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah saja. Apakah untayan pahala yang megah itu tetap akan kita dapatkan, ataukah kita justru kehilangan momentum emas ini? Begitu banyak di antara kita yang keliru, salah memahami aturan main di bulan yang agung ini. Di waktu-waktu ke depan, kita akan membedah semuanya secara tuntas. Kita akan mengupas 5 cara terbaik mengamalkan puasa Zulhijjah, lengkap dengan tuntunan niat yang akan menghidupkan hati kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami samudera rahmat ini, luangkan waktu sejenak dari kesibukan jemari Anda. Tuliskan satu doa terbaik, satu hajat yang paling Anda inginkan untuk dikabulkan oleh Allah di kolom komentar saat ini. Mari kita saling mengaminkan satu sama lain. Kita tidak pernah tahu dari lisan hamba Allah yang mana doa itu akan menembus langit. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like, serta bagikan atau share video ini kepada keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga setiap pasang mata yang tercerahkan melalui perantara video yang Anda bagikan ini menjadi aliran pahala jariah yang terus mengalir ke dalam catatan amal Anda, bahkan ketika tubuh kita sudah terbujur kaku di dalam liang kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha pengasih, yang tidak pernah bosan melimpahkan rahmatnya, yang kembali mempertemukan kita dengan hari-hari yang paling dicintainya di dalam setahun, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabatku, teman muhasabah yang dirahmati Allah, sebelum kita membuka lembaran ilmu tentang puasa ini, mari kita hidupkan ruang batin kita terlebih dahulu. Mari kita basahi lidah kita dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena manusia yang paling beruntung, manusia yang posisinya paling dekat dengan beliau di hari kiamat nanti, adalah mereka yang lisannya paling sering bersolawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati, aktsaruhum alayya salata." Manusia yang paling utama bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung bersama para malaikatnya yang suci memulai amalan ini sebelum memerintahkannya kepada kita. Simaklah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka ketikkanlah di kolom komentar kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap ketukan huruf yang Anda goreskan dengan niat yang tulus menjadi asbab ditenangkannya hati yang sedang gelisah, diampuninya dosa yang menggunung, dilapangkannya rizki yang serat, dan dikabulkannya doa-doa tersembunyi Anda. Amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita bedah pertanyaan yang paling sering mengusik pikiran kaum muslimin setiap kali bulan Zulhijjah tiba. Apakah puasa di bulan Zulhijjah harus dilakukan penuh selama 9 hari?
Apakah jika saya absen 1 hari, seluruh pahala puasa di hari lainnya akan gugur? Dengarkan ini dengan hati yang lapang. Puasa dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Artinya, syariat Islam memberikan ruang kelonggaran yang sangat luas bagi kita. Islam adalah agama yang penuh rahmat, agama yang tidak pernah menghendaki kesulitan bagi pemeluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat melampaui angka-angka. Allah melihat kadar keikhlasan dan kesungguhan di dalam dada Anda. Lembaga fatwa resmi Mesir, Dar al-Ifta al-Misriyah, pernah mengeluarkan penjelasan resmi untuk menenangkan hati umat. La yajibu saumu ayyamihi kamilatan, bal huwa mustahabbun. Tidak ada kewajiban untuk berpuasa pada hari-hari Zulhijjah secara sempurna, yaitu 9 hari penuh, melainkan amalan tersebut statusnya adalah dianjurkan, sunnah. Jadi, jawaban tegasnya adalah tidak harus berturut-turut. Anda diperbolehkan berpuasa sesuai dengan batas kemampuan fisik dan kelonggaran waktu yang Anda miliki. Seseorang boleh berpuasa beberapa hari, mengambil jeda untuk istirahat karena kondisi fisik atau pekerjaan, lalu menyambungnya kembali di hari berikutnya, selama hari tersebut masih berada di dalam koridor tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Namun, para ulama juga menegaskan bahwa tingkatan amal itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kesungguhan kita. Oleh karena itu, para ulama merumuskan 5 cara terbaik dalam melaksanakan puasa Zulhijjah agar kita bisa menakar diri kita berada di barisan yang mana. Mari kita bahas satu persatu. Cara pertama, berpuasa penuh 9 hari, tingkatan sempurna. Inilah cara yang paling utama, yang paling dicintai oleh para sahabat dan ulama salafus soleh. Anda memulai puasa sejak fajar tanggal 1 Zulhijjah terbit hingga matahari terbenam di tanggal 9 Zulhijjah. Mengapa ini yang paling sempurna? Karena dengan berpuasa penuh 9 hari, Anda telah memborong seluruh keutamaan hari-hari yang dikeramatkan oleh Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif menyebutkan bahwa menghidupkan seluruh hari-hari ini dengan puasa adalah bentuk penghormatan tertinggi seorang hamba kepada waktu yang telah disumpah oleh Allah di dalam Al-Quran. Cara kedua, berpuasa hanya pada hari Tarwiyah dan hari Arafah, tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Ini adalah jalan keluar bagi Anda yang memiliki aktivitas fisik yang sangat berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berpuasa 9 hari penuh. Mengambil 2 hari pamungkas ini adalah pilihan yang sangat cerdas di dalam syariat. Hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah, dan hari Arafah, 9 Zulhijjah, adalah 2 hari inti di mana limpahan rahmat Allah sedang turun dengan derasnya ke bumi. Cara ketiga, berpuasa hanya pada hari Tarwiyah saja, tanggal 8 Zulhijjah. Ada kalanya seseorang pada tanggal 9 Zulhijjah memiliki uzur syar'i atau kondisi mendesak yang membuatnya tidak bisa berpuasa. Maka mengkhususkan diri berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah tetap bernilai sunnah yang mulia. Hari Tarwiyah adalah hari di mana para jamaah haji mulai mempersiapkan air, Tarwiyah, untuk bertolak menuju Arafah. Menghidupkannya dengan puasa bagi yang tidak berhaji adalah amalan yang sangat dihargai. Cara keempat, berpuasa hanya pada hari Arafah saja, tanggal 9 Zulhijjah. Inilah puasa sehari yang nilainya mampu meruntuhkan dosa-dosa Anda selama 2 tahun. Kita akan bedah dalil khususnya di segmen berikutnya. Cara kelima, menggabungkan niat puasa Zulhijjah dengan puasa Senin Kamis. Ini adalah keindahan fikih Islam bagi orang-orang yang cerdas dalam beramal. Jika di antara tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, Anda diperbolehkan menggabungkan 2 niat puasa sunnah sekaligus di dalam 1 hari. Anda mendapatkan pahala puasa Zulhijjah yang agung, dan di saat yang sama Anda juga mendapatkan pahala puasa Senin Kamis yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Sahabatku, teman muhasabah yang dicintai Allah, mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa hari-hari ini begitu dikejar oleh para kekasih Allah? Mengapa 1 hari puasa di dalamnya bisa memiliki timbangan pahala yang begitu dahsyat? Mari kita buka lembaran hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda dengan kalimat yang menggetarkan jiwa.
Ma min ayyamin ahabba ilallahi an yuta'abbada lahu fiha min ashri dhil hijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyami sanah wa qiyamu kulli laylatin minha biqiyami laylatil qadr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk digunakan beribadah kepadanya, melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berpuasa 1 hari di dalamnya sebanding dengan berpuasa 1 tahun, dan solat malam di dalamnya sebanding dengan solat pada malam Lailatul Qadar. Renungkanlah kalimat itu, sahabat. 1 hari sebanding dengan 1 tahun. Betapa murah hatinya Allah kepada kita, umat akhir zaman yang usianya pendek, yang kekuatannya terbatas, namun diberikan kesempatan untuk menyaingi pahala ibadah umat-umat terdahulu melalui jalur pintas rahmat ini. Dan di antara hari-hari yang 9 itu, ada 1 hari yang kedahsyatannya tidak tertandingi oleh hari manapun sepanjang tahun. Hari itu adalah Hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari itu, jutaan hamba Allah yang terpilih sedang berkumpul di padang Arafah, menangis, mengemis ampunan dengan pakaian ihram yang putih polos tanpa jahitan. Dan bagi kita yang tubuhnya tidak berada di sana, yang namanya tidak tercatat sebagai jemaah haji tahun ini, Allah tidak ingin kita pulang dengan tangan hampa. Allah memberikan kita senjata pamungkas berupa puasa Arafah. Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati ba'dahu was-sanata allati qablahu. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar puasa itu dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Bayangkan, dosa 2 tahun, runtuh, gugur tanpa bekas, hanya dengan menahan lapar dan dahaga selama bebelasan jam di hari Arafah. Setahun masa lalu kita yang kelam, dipenuhi dengan maksiat mata, dosa lisan, kelalaian hati, diampuni. Dan setahun masa depan kita dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh merugi, sungguh celaka orang yang mendapati hari Arafah datang memayungi hidupnya. Tubuhnya sehat, makanannya cukup, namun ia melewatkan hari itu begitu saja seperti hari-hari biasa, hanya karena menuruti nafsu lambungnya yang tidak mau bersabar sejenak. Sahabatku yang dirahmati Allah, amal itu sangat tergantung pada kemudi hatinya, yaitu niat. Niat bukan sekedar ucapan yang meluncur di lidah, melainkan sebuah kesadaran penuh, sebuah tekad yang bulat yang tertanam di dalam lubuk jiwa kita, bahwa kita melakukan ibadah ini murni, tunduk patuh hanya karena Allah Ta'ala. Mari kita pelajari bersama-sama lafaz niat untuk masing-masing puasa tersebut, agar esok hari ketika Anda melangkah dengan ilmu. 1. Niat puasa Dzulhijjah untuk tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah. Jika Anda berpuasa di hari-hari awal, bacalah lafaz ini di malam hari. Nawaitu sawma ghadin min ayyami syahri dzil hijjati sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah esok hari di antara hari-hari bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. 2. Niat puasa tarwiyah khusus untuk tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika malam tanggal 8 Dzulhijjah tiba, perbaharui niat Anda dengan lafaz ini. Nawaitu sawma ghadin an adai sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan puasa sunnah tarwiyah esok hari karena Allah Ta'ala. 3. Niat puasa Arafah khusus untuk tanggal 9 Dzulhijjah. Dan pada malam puncak, malam tanggal 9 Dzulhijjah, pancangkan tekad Anda dengan kalimat ini. Nawaitu sawma ghadin an adai sunnati yaumi Arafata lillahi ta'ala.
Aku berniat menjalankan puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Ta'ala. Namun, para ulama menganjurkan sebuah rahasia besar tentang bagaimana cara menyempurnakan niat ini agar memiliki daya dobrak spiritual yang luar biasa ke langit. Setelah Anda membaca lafaz niat tersebut, berhenti sejenak. Pejamkan mata Anda di keheningan malam. Hadirkan tekad di dalam hati bahwa esok hari Anda akan menahan lapar dan dahaga murni untuk mencari ridho Allah. Kemudian, tutuplah niat tersebut dengan melantunkan kalimat hauqalah. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan lisan dan hati kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mengapa para ulama menganjurkan membaca hauqalah setelah berniat? Karena kalimat ini adalah kalimat pengakuan dosa dan kelemahan yang paling jujur dari seorang hamba. Seolah-olah di malam hari itu Anda sedang mengetuk pintu arsy dan berkata, "Ya Allah, aku telah berniat untuk berpuasa esok hari. Namun aku sadar, aku ini hamba-Mu yang lemah. Tanpa pertolongan-Mu, aku tidak akan mampu bangun sahur. Tanpa kekuatan dari-Mu, aku tidak akan sanggup menahan lapar dan dahaga. Tanpa penjagaan-Mu, aku tidak akan mampu menjaga lidah ini dari ghibah dan mata ini dari maksiat saat berpuasa. Maka, tolonglah aku ya Allah." Ketika niat Anda yang suci dipadukan dengan kepasrahan total melalui kalimat hauqalah, demi Allah, hati Anda akan jauh lebih tenang, ibadah terasa lebih ringan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalirkan energi kemudahan ke dalam tubuh Anda sepanjang hari esok. Sahabatku, teman muhasabah yang dirahmati Allah, sampailah kita di muara pertemuan hati kita hari ini. Mari kita tanggalkan sejenak urusan dunia kita. Mari kita letakkan beban pikiran kita. Dan mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing dengan jujur. Sudah berapa kali bulan Dzulhijjah ini datang dan pergi menyapa hidup kita? Sudah berapa tahun umur yang Allah pinjamkan kepada kita menemui 10 hari pertama yang agung ini? Dan apa yang sudah kita persembahkan di hadapan Allah? Jangan-jangan di tahun-tahun yang lalu kita melewati bulan Dzulhijjah ini datar-datar saja. Kita terlalu sibuk memikirkan urusan hewan kurban. Kita terlalu sibuk memikirkan menu makanan hari raya. Hingga kita lupa bahwa hari-hari sebelum hari raya adalah hari-hari di mana Allah sedang merindukan rintihan taubat kita melalui puasa. Kapan terakhir kali kita berpuasa dan kita merasa, "Ya Allah, mungkin ini adalah puasa Dzulhijjah terakhir dalam hidupku. Mungkin di tahun depan, tubuhku sudah hancur dimakan cacing tanah di dalam kubur. Maka terimalah puasaku ini ya Allah." Waktu kita tidak banyak, sahabat. Kesempatan hidup kita terus menyusut setiap detiknya. Sebentar lagi, mata ini akan terpejam untuk selamanya. Kain kafan yang putih akan membungkus tubuh kita. Di dalam liang lahat yang gelap, sempit dan sunyi, tidak ada lagi pasangan yang menemani, tidak ada lagi anak-anak yang menghibur, tidak ada lagi harta yang bisa kita banggakan. Hanya amal soleh kita, hanya puasa-puasa kita yang ikhlas, yang akan menjelma menjadi cahaya, menjadi teman yang setia memeluk kita di dalam kegelapan kubur. Mari, kita tengadahkan kedua tangan kita tundukkan kepala kita dengan penuh kehinaan di hadapan Zat yang Maha Rahman. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Ghafur, Zat yang membolak-balikkan hati kami. Berikanlah kekuatan kepada fisik kami yang lemah ini untuk selalu mengingat-Mu, untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah kami kepadamu di hari-hari mulia bulan Dzulhijjah ini. Ya Allah,
Ampunilah kelalaian kami di masa lalu. Ampunilah mata yang sering melihat maksiat ini. Ampunilah lidah yang sering menyakiti hati sesama ini. Ampunilah hati yang masih sering dihinggapi penyakit sombong dan ria ini. Jika esok hari kami melangkahkan kaki untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah ini, maka bersihkanlah niat kami ya Allah. Jangan biarkan ada sebersit pun keinginan di hati kami untuk dipuji oleh manusia. Jadikanlah rasa lapar dan dahaga kami murni hanya untuk menebus dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah setiap rakaat sholat kami, terimalah setiap untayan zikir dan sedekah kami. Jangan kau tolak amal kami yang cacat ini, karena sesungguhnya kami tidak memiliki tempat bersandar selain kepada rahmat-Mu yang maha luas. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, terima kasih banyak. Terima kasih yang mendalam karena Anda telah berkenan menyimak renungan dan panduan ini hingga detik terakhir. Semoga jalinan hati kita di video ini tidak terputus di sini saja, melainkan berlanjut hingga ke surganya kelak. Sebelum kita berpisah, saya ingin menyapa batin Anda semua. Dari kota mana atau dari negara mana sahabat sedang menyimak video muhasabah ini? Tuliskan nama daerah asal Anda di kolom komentar di bawah ya. Mari kita bentangkan sajadah ukhuwah Islamiyah, saling mengenal dan mendoakan jarak jauh. Dan mari penuhi kolom komentar video ini dengan kalimat istighfar, Astaghfirullahalazim, atau tuliskan satu doa yang paling membuat hati Anda bergetar tenang setiap kali Anda mengucapkannya. Semoga ribuan pasang mata yang membaca komentar Anda ikut mengaminkan doa tersebut dan menjadi jalan pembuka dikabulkannya hajat-hajat Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di renungan dan panduan amalan mulia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.